Karena saya sendiri dulu juga pernah punya beberapa venture gitu ya, saya mau coba create content, tapi it didn't work. Dan setelah saya tilik lagi gitu ya, saya melihat ke belakang, sepertinya saya gagal waktu itu karena saya terlalu fokus atau hanya menganggap bahwa Instagram is the only way to go. Hi there, Disruptive Doctors. Kembali lagi ke short video dari Dissecting Money. Dan pada video kali ini saya mau membahas sedikit tentang atau sebenarnya membandingkan dua raksasa social media, yaitu Twitter dan Instagram. Nah, untuk siapa video ini? Sebenarnya kalau misalnya sejawat sekalian atau orang yang menonton ini sudah mengetahui mengenai bagaimana sih cara marketing di social media, digital marketing dan lain sebagainya, ya mungkin ini akan jadi hanya video ecek-ecek lah gitu ya. Cuma menurut saya ini akan cukup bermanfaat untuk sejawat yang baru mau mulai gitu ya, baru mau mulai personal branding, baru mau mulai taruh diri sejawat sekalian di luar sana, baru mau memasarkan dalam tanda kutip personal branding sejawat sekalian. Saya kira ini akan cukup bermanfaat terutama dalam hal penggunaan social media. Kenapa? Karena saya sendiri dulu juga pernah punya beberapa venture gitu ya, saya mau coba create content, tapi it didn't work. Dan setelah saya tilik lagi gitu ya, saya melihat ke belakang, sepertinya saya gagal waktu itu karena saya terlalu fokus atau hanya menganggap bahwa Instagram is the only way to go. Nah, ini udah saya bahas di video saya mengenai blog bahwa Instagram itu it's not the only way to go. Dan bahkan kalau kita mulai dan hanya konsen di Instagram aja, we're more likely to fail gitu. Oke, ada yang berhasil jadi content creator hanya di Instagram aja, oke. Cuma saya kira mungkin persentasenya kecil. Dan waktu saya baru memulai Dissecting Money ini, saya kemudian nanya lah ke beberapa influencer yang sudah sukses gitu ya, diantaranya sejawat juga udah pada tahu Dr. Fala Adinda dan Dr. Andreas Kurniawan atau di Twitternya Andreamon gitu ya. Dan saya tanya ke mereka berdua dan mereka sama, mereka berdua mengajarkan bahwa okay, if you want to start something, go to Twitter, make a Twitter account and tweet and interact with as many people as you can. Gitu. Dan waktu itu saya berpikir bahwa oh menarik juga nih karena Twitter adalah dunia yang udah cukup lama saya tinggalkan. Mungkin terakhir kali saya pakai mungkin sekitar tahun 2011-2012 gitu. Artinya udah 7 tahun saya nggak pakai dan akhirnya karena saran tersebut saya mulai pakai lagi. Dan setelah saya pakai, artinya platform dua-duanya saya pakai, Twitter saya pakai, Instagram saya pakai, ternyata benar gitu loh. There's something special about Twitter. Dan di video inilah saya mau bahas kenapa dalam beberapa poin menurut saya bisa jadi Twitter itu adalah hal yang superior dibandingkan Instagram. Nah, yang pertama saya mau bahas kenapa begitu. Karena yang pertama jenis usernya gitu ya. Bisa dibayangin kalau misalnya user Instagram itu adalah ya tipikalnya adalah scroll, suka like, cakep nih, ganteng nih, bodinya seksi, like, terus scroll lagi yang lain, terus kalau ngeliat story ya, next, comment, next gitu. Jadi cepet aja gitu loh, jadi konten yang lewat itu ya lewat aja gitu. Sementara usernya Twitter, dia buka Twitter itu ya karena emang actually mau baca sesuatu, mau interact, mau engage. Dan pada saat seseorang membaca dibanding dengan hanya melihat gambar, kalau misalnya melihat gambar aja, artinya di Instagram itu kita hanya memuaskan pikiran kita gitu, memuaskan visual kita, dan kemudian kalau kita suka ya kita like. Cuma kalau di Twitter, it actually triggers a lot of reaction gitu, karena orang suka baca artinya, makanya dia ke Twitter dan dia baca, dia punya value sendiri, dia baca value orang, kemudian dia coba, oke, kira-kira value orang cocok nggak sama value saya? Kalau misalnya cocok ya saya akan komen bla bla bla. Kalau misalnya nggak cocok ya saya akan komen bla bla bla. Selain itu, seseorang yang nge-tweet biasanya dia lebih enteng gitu loh untuk mengeluarkan pemikirannya dia gitu. Jadi kayak ini tempat untuk menumpahkan isi pikirannya dia lah gitu. Sementara kalau di Instagram nggak segampang itu gitu. Kita mau bikin sesuatu harus mikir dulu. Kalau foto artinya harus foto yang bagus.
Kalau misalnya mau teks, artinya harus teks yang didesain sedemikian rupa, artnya harus bagus, baru bisa diposting. Akibatnya jadi ada sedikit kelambatan di situ. Sementara kalau tweet, just whatever you think, just fire, 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 fire. Gitu. Ya, tapi drawback-nya adalah ya hoax-nya pasti banyak dan ya lebih banyak hal-hal yang nggak penting, kalimat-kalimat yang nggak penting banyak banget juga gitu di YouTube. Lalu udah gitu satu lagi nih yang saya tambahin bahwa kelemahannya Instagram adalah kalau misalnya kita terlalu fokus ke situ, kita nanti cenderung resikonya tinggi untuk kemudian jadi online profiling. Nah, online profiling itu apa? Online profiling itu adalah kita mau mencoba membuat sosok kita di sosial media yang sebenarnya bukan kita. Dan itu lebih rentan terjadi di Instagram daripada di Twitter. Sebagai contoh misalnya gini, kalau misalnya saya sebenarnya nggak suka lagu genre jazz misalnya, tapi saya mau online profile saya seakan-akan orang berpikir saya suka jazz. Nah, makanya saya akan posting konten-konten yang berhubungan dengan music jazz gitu. Padahal saya enggak gitu. Nah, itu online profiling. Dan itu lebih sering terjadi di Instagram daripada di Twitter. Atau misalnya dalam hubungan dengan finance nih, karena dissecting money, dia sebenarnya nggak kaya gitu ya. Seseorang sebenarnya nggak kaya. Cuma mau kelihatan kaya. Jadi ya udah dia tinggal bikin aja konten-konten, kan udah sering kan dibahas tuh yang kemudian sewa private jet, kemudian foto di dalamnya seakan-akan gaya hidupnya memang sehari-hari seperti itu, sewa mobil mewah, mobil sport cuma untuk foto di depannya, supaya online profile itu seakan-akan dia orang kaya gitu. Nah, ini lebih rentan terjadi di Instagram, karena kita mau memuaskan mata orang gitu loh. Kita lagi nggak mau interact deeply dan academically atau brilliantly with netizens di luar sana gitu loh. Jadi sangat berbeda menurut saya jenis-jenis user di Instagram dan di Twitter. Nah, kemudian yang kedua, yang begitu menarik juga menurut saya adalah karena news travel faster in Twitter than in Instagram. Jadi, saya udah mempelajari dan saya kira semua yang menggunakan dua platform ini akan setuju bahwa semua yang viral itu akan lebih dulu viral di Twitter daripada di Instagram. Jadi dia akan muncul di Twitter dulu, baru setelah delay berapa lama muncul di Instagram. Nah, ini menarik dan bahkan ada beberapa data yang bilang bahwa hampir 70% konten di Instagram itu adalah konten dari Twitter yang di repackaging gitu. Nah, saya nggak tahu, saya belum cek juga sumbernya, cuma if you wanna check on that, just check the credible sources, tapi saya pernah baca demikian gitu. Artinya memang news travel faster di Twitter gitu. Dan bahkan saya ingat satu adegan di film seri yang saya tonton, Newsroom, dan dia bilang gitu ya, bahwa di dunia media gitu ya, atau di dunia newscasting, salah satu cara untuk mendapatkan berita paling cepat adalah lewat Twitter. Waktu itu ceritanya tentang breaking news, mereka dapatkan dari tweet seseorang gitu. Dan ya mungkin itu bukan cerita nyata gitu, tapi saya yakin film tersebut disadur dari hal-hal yang terjadi di dunia nyata gitu. Karena keywords research itu berjalan begitu cepat di Twitter gitu ya, akibatnya berita juga jadi jalannya cepat banget. So if you want to deliver content, salah satu cara yang paling cepat adalah melalui Twitter dibandingkan Instagram gitu. Karena tadi ada delay, biasanya muncul di Twitter duluan, baru muncul di Instagram. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengenai backlink. Nah, untuk yang belum tahu backlink itu apa, adalah sebenarnya relevan untuk kalau misalnya sejawat sekalian mau buat website atau blog gitu. Karena kita maunya adalah orang buka blog kita, buka website kita untuk mendapatkan traffic istilahnya, traffic ke website kita. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan traffic, salah satu cara paling cepat adalah untuk menaruh backlink gitu. Jadi kita taruh di social media kita link-link untuk meng-guide orang untuk klik dan akhirnya sampai ke website kita. Itu namanya backlinking. Nah, masalah dari Instagram adalah dia nggak bisa backlinking. Jadi, Instagram itu entah dari sananya atau setelah diakuisisi oleh Facebook, dia maunya adalah for people to stay on Instagram. Jadi, jangan keluar-keluar gitu. Sehingga, makanya di Instagram itu kita nggak bisa post link seenaknya gitu. Hanya bisa di profile, cuma kalau misalnya di comment atau di caption foto kita nggak bisa kita taruh link. Makanya orang selalu taruh link in bio, link in bio.
Dan dulu saya bingung ya, tiap kali link in bio saya klik, keluarnya landing page website gitu, bukan artikel yang saya mau gitu. Ya, itulah susahnya Instagram. Untuk backlinking susah. Mungkin akan lebih mudah kalau yang udah punya 10.000 followers. Karena kalau di atas 10.000 followers tuh udah bisa model yang story-nya swipe up, kemudian jadi backlink ke website sejawat sekalian. Cuma kan nggak gampang untuk mendapatkan 10.000 followers gitu loh. Jadi lama untuk bisa sampai tahap situnya. Sementara Twitter bebas. Mau taruh backlink ke website kita kayak mau taruh backlink ke website orang kayak bebas sama sekali. Jadi ini sesuatu yang saya alami langsung gitu ya. Karena saya nggak pinter SEO atau Search Engine Optimization. SEO tuh artinya kalau misalnya orang di luar sana, kalau misalnya cari keywords yang kita pilih bagus untuk website kita, dia akan ketemunya di Google Search Results halaman pertama website kita gitu. Nah itu susah, mempelajari butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah akibatnya backlink saya yang paling bekerja adalah ya dari Twitter gitu. Makanya saya kalau punya blog post baru ya saya taruh di Twitter. Saya taruh di yang lain juga yang bisa lebih gampang, misalnya LinkedIn, di aplikasi Docquity misalnya. Tapi Instagram susah, because they want you to stay on Instagram and not go to your website or anything. Dan conversion rate dari yang ke profile kita dan kemudian akhirnya ngeklik website atau link yang di profile itu juga sedikit gitu loh. Jadi emang harus nunggu followersnya banyak dulu di Instagram baru bisa gampang bikin link-link ke website kita sendiri. Jadi kalau misalnya sejawat mau memulai sesuatu sesuai tadi kata mentor-mentor saya di dunia social media tadi, I think you should really consider making a Twitter account and start tweeting and start putting micro content di sana gitu. Dan saya senang banget Twitter karena gini, kalau kita mulainya dari blog, untuk Twitter tuh gampang banget gitu. Tinggal saya ambil aja, misalnya saya punya satu blog, ada satu blog post, ada 5 paragraf gitu. Nah, setiap kalimat tuh basically ya bisa saya jadikan konten Twitter gitu loh. It's very easy. Sementara kalau Instagram ya jadi pusing, kita harus mikirin gambarnya apa, kira-kira menarik atau enggak untuk orang gitu. Sementara kalau Twitter, just shoot and tweet and tweet and tweet. Dan itu bisa backlink ke website kita. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sejawat sekalian yang baru mau mulai, baru mau venture ke arah personal branding. Jangan sampai fokus teman-teman itu hanya di Instagram doang, because it's not the only way to go. So, ini aja sedikit video dari saya mengenai raksasa social media, mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye.